Ada yang sedih hari ini? Oke, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bisa lagunya? Oke, bisa. Yuk kita bersama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke, Ibu lihat semuanya pada semangat-semangat semua dan semuanya pada senang. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan presensi kalian. Apakah semuanya hadir? Oke, hadir. Jadi, anak-anak tetap jaga kesehatan ya, supaya anak-anak bisa setiap hari masuk sekolah dengan keadaan yang sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang jadi memimpin doa? Oke, silakan. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk the best. Ada yang sudah tahu kan? Iya dong, tahu dong. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, sangat semangat semua. Kalian hebat. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi apa, teman-teman? Iya, betul. IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Oke, anak-anak. Jadi kemarin kita sudah sampai materi bagian tubuh tumbuhan. Apakah anak-anak semua sudah belajar di rumah sebelumnya? Oke, pada bagus semua. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama, kita belajar untuk menentukan hubungan, bagian, dan fungsi tubuh tumbuhan. Lalu yang kedua, kita akan menelaah hubungan antara bentuk dan fungsi tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, kita akan melakukan suatu proyek. Proyeknya adalah kita akan membuat poster. Dan yang keempat, nanti setelah pembuatan poster, teman-teman semua maju satu-satu untuk presentasi. Paham, teman-teman? Oke. Nah, untuk mengawalinya, kita akan tepuk the best lagi. Teman-teman bisa kan? Masih semangat dong. Oke, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, teman-teman. Nah, jadi Ibu telah membawa satu tumbuhan. Tumbuhan apa ya ini kira-kira? Apakah ada yang tahu? Nah, coba bayangkan teman-teman. Apa yang terjadi jika tumbuhan ini tidak memiliki akar? Atau bagaimana jika tumbuhan ini tidak memiliki batang? Apakah kira-kira tumbuhan ini akan hidup jika tidak mempunyai akar? Lalu teman-teman pertama kali melihat tumbuhan ini, apa yang teman-teman pertama kali lihat? Apakah akarnya? Akarnya terlihat? Apakah daunnya? Apakah bunganya atau batangnya? Oke, teman-teman. Jadi Ibu akan menjelaskan mengenai bagian tubuh tumbuhan. Jadi sesuai yang teman-teman lihat, bagian tumbuhan itu apa saja ya? Oke, benar, ada akar, lalu batang, lalu daun, lalu bunga, lalu ada juga buah. Dan jenis-jenisnya pun sangat bervariasi. Ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga, bahkan ada loh tumbuhan yang berduri seperti itu. Dan sekarang kita akan mempelajarinya bersama. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti pembelajaran. Ayo semuanya pada konsen ya. Semoga kalian semua masih pada semangat. Oke, teman-teman. Jadi kalian bisa melihat kan ini tumbuhan apa? Nah, ini adalah bunga daun kertas. Kalau Ibu menyebutnya ini bunga daun kertas ya. Jadi di sini ada bagian apa aja, teman-teman?
Ya, ada daun, ada akar, ada batang, lalu ada akar di dalamnya. Oke, kita belajar mengenai satu bagian tumbuhan. Yang pertama akar. Oke, akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang menghubungkan tumbuhan yang ada di dalam tanah. Jadi bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah apa teman-teman? Akar. Oke, jadi akar ini yang berada di dalam tanah. Tapi ada juga loh akar yang ada di luar tanah, itu akar gantung. Nah, fungsinya apa sih akar itu? Yang pertama untuk menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri. Dan yang kedua untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Dan yang ketiga sebagai tempat menyimpan makanan. Apakah teman-teman ada yang pernah melihat tumbuhan singkong? Nah, singkong itu menyimpan makanannya di dalam akar. Lalu teman-teman, akar juga memiliki jenisnya masing-masing. Ada akar gantung, akar tunjang, akar serabut, akar nipas, akar lekat. Nah teman-teman, apakah ada yang pernah melihat daun sirih? Nah, daun sirih itu termasuk akar lekat karena akarnya itu melekat di tembok seperti itu. Lalu ada batang. Teman-teman bisa melihat batang di sini. Dan batangnya itu memiliki fungsi loh. Dan yang pertama itu penyangga. Yang kedua transportasi. Transportasi apa sih? Padahal itu bukan kendaraan. Jadi transportasi, batang ini mengangkut air dan nutrisi dari akar lalu menuju ke bagian tubuh tumbuhan yang lain, dan itu melalui batang. Dan juga teman-teman, batang juga memiliki jenis. Ada batang kayu, batang basah, dan juga batang rumput. Nah, batang basah, apakah kalian pernah membantu ibu kalian memasak bayam? Nah, bayam itu termasuk batang basah ya teman-teman. Lalu di sini ada daun. Nah, daun itu merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan, ada yang tahu dengan bantuan apa? Ya, bantuan sinar matahari. Lalu proses fotosintesis itu juga membutuhkan air, karbon dioksida juga. Lalu di dalam daun ini juga daun bisa berfungsi sebagai ketahanan kelembapan, dan juga daun berfungsi untuk bernafas. Nah, misalnya kalau ada pertanyaan bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk bernafas itu apa? Oke, daun. Kenapa sih daun itu bisa bernafas? Karena daun itu memiliki stomata. Stomata itu seperti bulat-bulat seperti mata gitu, dan fungsinya untuk bernafas. Oke, jadi di bagian bunga terjadi suatu proses penyerbukan. Lalu apa sih itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putik. Nah, itu disebut sebagai proses apa? Penyerbukan. Oke. Jadi penyerbukan itu bisa dibantu oleh manusia, bisa dibantu oleh hewan, serangga, dan juga bisa dibantu oleh angin. Jadi proses penyerbukan itu bisa dibantu oleh 3 cara itu ya teman-teman. Lalu teman-teman, di dalam bagian bunga juga terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama ada tangkai bunga, ada kelopak, dan ada juga mahkota, benang sari, dan putik. Dan bunga juga ada 2 jenis, yaitu bunga lengkap dan juga bunga tidak lengkap. Bunga lengkap itu terdiri dari putik, benang sari, lalu ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, dan tangkai bunga. Sedangkan bunga yang tidak lengkap
itu bunga yang tidak memiliki mahkota bunga. Seperti itu anak-anak. Apakah materi yang ibu bawakan sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Semoga teman-teman semuanya paham. Sudah tidak sabar untuk mengerjakan tugas proyeknya. Oke, tugas proyek kali ini kalian akan bekerja dengan kelompok. Oke, kelompoknya sudah ibu bagi ya. Lalu di dalam tugas kelompok kalian akan membuat suatu poster. Posternya mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Oke, yuk sekarang mulai berkumpul dalam kelompok ya. Oke, semuanya sudah masuk dalam kelompok. Oke, selamat mengerjakan membuat suatu poster yang menarik, yang pastinya menarik dan memiliki isi yang tepat. Begitu. Atau anak-anak bisa loh melihat tumbuhan yang ada di luar atau yang di depan ibu ini juga boleh. Kalian menggambar suatu bagian tubuh tumbuhan dan dituliskan fungsi dari bagian itu. Misal tadi ibu sudah menjelaskan fungsi dari akar itu apa, untuk menyerap apa tadi. Nah, itu nanti dituliskan di dalam poster. Dan pengerjaan ini semuanya harus bekerja sama ya, jangan jangan hanya melihat saja atau berdiam saja, itu tidak. Jadi teman-teman harus mengerjakannya secara bersama. Ayo segera kerjakan. Oke, sudah selesai semua teman-teman? Sudah? Oke, ada yang belum? Oke, ibu tunggu ya. Oke, semuanya sudah kembali ke tempat masing-masing ya. Oke, jadi teman-teman, kalian semua sudah berhasil mengerjakan tugas proyeknya. Dan di sini ibu akan membagi soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini terdiri dari 10 soal. Jadi kalian mengerjakan sendiri-sendiri ya soal evaluasinya. Oke, sudah selesai mengerjakan soal evaluasi semua? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Oke, teman-teman, hari ini pembelajaran sudah selesai. Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang merasa kesulitan dalam materi ini? Apakah ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan. Oke, sudah selesai semua dan sudah jelas ya? Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang teman-teman.